Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora dari kelas 7C Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Terdapat 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Yang ketiga, memahami bahasa. Yang keempat, kejelasan pesan. Yang kelima, daya persuasi. Yang keenam, kelengkapan pesan. Dan yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana menggunakan media, bagaimana menyusun pesan yang terarah, bagaimana memahami komunikan, bagaimana memanfaatkan sumber, dan bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Pesan inti dari suatu komunikasi tidak selalu eksplisit, contohnya pada iklan-iklan rokok. Contoh yang terjadi pada masa pandemi, yaitu seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan sebagai seorang komunikator, misalnya dalam menyampaikan suatu kebijakan baru, yaitu mengizinkan para karyawan bekerja di rumah atau work from home sehingga para karyawan dapat menerima kebijakan baru tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan pikiran. Komunikasi bisnis tidak selalu harus komunikasi massa. Kadang-kadang bisa juga komunikasi personal atau komunikasi kelompok. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir, think before communicate, good thinking formates good communication. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian ciptakan logic and thinking, lalu creative thinking. Contoh yang terjadi pada masa pandemi, seorang pemimpin harus bisa mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai jalur yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengontrol para karyawannya agar tetap produktif meskipun bekerja di rumah. Yang ketiga, memahami bahasa. Memahami bahasa adalah merupakan sistem dari signal, dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Meskipun komunikasi dan bahasa bukan sinonim, namun proses komunikasi mustahil tanpa bahasa. Perlu diperhatikan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga memudahkan komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan. Tentu saja bahasa yang harus diperhatikan bukan cuma bahasa kita, melainkan juga bahasa komunikan. Kesalahan penggunaan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Kemudian, contoh yang terjadi pada masa pandemi. Seorang pemimpin perusahaan perlu memperhatikan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa, sehingga memudahkan komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan, yaitu istilah dan kosakata baru seperti lockdown, social distancing, physical distancing, dan lain-lain. Yang keempat, kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis haruslah merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang. Karena kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kejelasan pesan, yaitu yang pertama, seni menyusun paragraf dan kalimat yang mengutarakan maksud tertentu. Kemudian yang kedua, pesan harus disusun secara utuh, koheren, atau masif padat, dan menekankan pada hal-hal tertentu. Diperkuat dengan alat bantu seperti ilustrasi, contoh, analogi, maupun definisi.
Kemudian yang ketiga, susun kalimat yang sederhana, pendek, familiar, konkret, dan kata-kata khusus yang memudahkan untuk dibaca. Untuk mengurangi distorsi yang terjadi, dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, reduce interference. Kurangi kemungkinan intervensi pesan dengan pengecekan terhadap unsur-unsur komunikasi. Kemudian yang kedua, establish feedback packing. Agar dapat tumbuh feedback, karena itu bermanfaat untuk mengarahkan pesan ke efek yang diharapkan. Yang ketiga, deliver message directly. Disampaikan langsung pada target market sejauh mungkin tidak lagi melalui orang lain. Kemudian yang keempat, repeat ide in different words. Seringkali satu pesan yang disampaikan dalam kalimat tertentu susah ditangkap oleh komunikan. Oleh karenanya, ulangilah dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar komunikan dapat memahami betul apa yang disampaikan. Contoh yang terjadi pada masa pandemi, seorang pemimpin perusahaan harus menyusun kalimat atau pesan secara singkat dan sederhana, diperkuat dengan alat bantu seperti definisi atau contoh, yaitu di mana seorang pemimpin perusahaan mencoba menjelaskan dan mengarahkan kepada karyawannya untuk melakukan rapid test atau swab test. Yang kelima, daya persuasi. Daya persuasi adalah merupakan kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis. Seringkali kita menyebutnya dengan salesmanship, karena mempunyai kemampuan membujuk. Komunikasi persuasi, pesannya harus dipersiapkan dengan 3 cara, yaitu seleksi bahan-bahan emosional, penggunaan bahasa yang menyentuh emosi, kemudian moving the feeling, dan seringkali justru jauhkan logika. Contoh yang terjadi pada masa pandemi, di saat perusahaan melakukan promosi seperti membujuk atau memberi informasi tentang barang dan jasa dalam mempengaruhi atau meyakinkan konsumennya, harus dengan kata-kata yang halus dan tidak menyinggung konsumen. Kemudian yang keenam, kelengkapan pesan. Sampaikan pesan secara utuh dan lengkap, karena akan berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information sebab akan merusak seluruh communication network. Contoh yang terjadi pada masa pandemi. Ketika sebuah perusahaan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, maka perusahaan tersebut harus memberitahu informasi kepada seluruh karyawannya terkait bantuan dana tersebut secara utuh dan lengkap. Kemudian yang ketujuh, keinginan baik atau itikad baik. Keinginan baik atau itikad baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pengertian ini, yang kita hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai, norma, prasangka, dan lain sebagainya, di mana kita mengharapkan bagian daripadanya. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab, dan tidak boleh merugikan masyarakat. Komunikasi bisnis adalah network atau jejaring. Jika hubungan kita dengan masyarakat jelek, maka akan mempengaruhi keberadaan perusahaan kita dalam masyarakat. Contoh yang terjadi pada masa pandemi. Suatu perusahaan dalam memasarkan produknya harus tetap mengutamakan kejujuran dan kebersihan. Meskipun pada masa pandemi saat ini, banyak perusahaan yang merugi. Apapun produk yang dijual oleh suatu perusahaan, produk tersebut haruslah memiliki kualitas terbaik agar konsumen atau masyarakat yang membeli produk tersebut tidak merasa dirugikan. Kemudian terdapat 4 proses strategi komunikasi bisnis. Yang pertama, asking. Sebagai ahli komunikasi, kita sering melupakan tindakan yang harus dan diperlukan agar proses komunikasi berjalan dengan tepat dan efektif, antara lain dengan bertanya atau meminta informasi yang tidak kita miliki dari orang lain yang memang kita butuhkan.
Yang ketiga, listening. Bila kita ingin berkomunikasi secara total, kita harus mengerti apa yang orang lain ingin sampaikan pada kita. Kita harus mendengarkan. Ini merupakan keterampilan tersulit untuk dipelajari, yang kita tidak selalu berhubungan dengan proses komunikasi. Ini membutuhkan disiplin tinggi dalam diri pribadi dan pengendalian terhadap keinginan untuk berbicara. Dan yang keempat, understanding. Merupakan aspek yang paling penting dalam komunikasi dan yang juga sering dilupakan orang adalah pengertian. Komunikasi pada umumnya memiliki dua pengertian dan dua sisi. Yang pertama, sisi emosional dan sisi pengertian logis. Karena orang sering mendengar dengan kedua sisi, yaitu dengan pemikirannya dan juga dengan perasaannya. Untuk mengerti hal ini, ahli komunikasi harus menyelam ke dalam motivasi seseorang atau individu, dan harus mendengar dan membaca tidak hanya dalam kata, tetapi pengertian di balik kata tersebut. Kemudian, elemen utama dalam komunikasi. Yang pertama, sender atau pengirim pesan. Merupakan sumber informasi, klien, orang yang memiliki inisiatif untuk memulai proses komunikasi. Pengirim pesan mencoba untuk memilih jenis pesan dan saluran yang dapat menjadikan proses komunikasi merupakan proses yang paling efektif. Kemudian yang kedua, receiver atau penerima pesan adalah orang yang menerima pesan dan menerjemahkan pesan dari pengirim pesan. Satu kemampuan yang sebaiknya dimiliki penerima pesan adalah kemampuannya untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga, message atau pesan. Terdiri dari lambang verbal dan non-verbal yang berisi informasi yang pengirim pesan ingin sampaikan kepada pengirim pesan. Kemudian yang keempat, channel atau saluran. Merupakan sarana pesan dikirimkan dari pengirim pesan sender kepada penerima. Komunikasi dengan tatap muka merupakan media terkaya karena memungkinkan berbagai informasi bertukar secara simultan, meliputi komunikasi lisan dan nonverbal. Pendekatan face-to-face memungkinkan umpan balik yang segera sehingga pengertian dapat dicek, sudah tercipta atau belum, serta interpretasi yang salah bisa diperbaiki. Kemudian yang kelima, feedback atau umpan balik. Merupakan respon terhadap pesan yang dikirim. Adanya umpan balik merupakan cara terbaik untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dan untuk mengetahui apakah penerima pesan sudah mengerti. Kemudian yang keenam, perception atau persepsi. Merupakan arti yang diberikan dan diinterpretasikan terhadap pesan, baik oleh pengirim pesan maupun si penerima pesan. Yang ketujuh, proses encoding. Encoding menerjemahkan pikiran atau perasaan ke dalam media yang dapat dimengerti. Ada 5 prinsip untuk meningkatkan keakuratan encoding, yaitu yang pertama, relevansi, yang kedua, penyederhanaan, yang ketiga, pengorganisasian, yang keempat, pengulangan, dan yang kelima, fokus. Yang kedelapan, proses decoding. Decoding menerjemahkan pesan ke dalam bentuk yang memiliki arti bagi penerima pesan. Proses decoding menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan meliputi kegiatan memberi perhatian kepada pesan yang tengah disampaikan. Lebih dari 75% dari waktunya, manajer menggunakannya untuk komunikasi. Kemudian, terdapat 9 prinsip dalam komunikasi. Yang pertama, Principle of Line Loss. Semakin banyak informasi masuk ke dalam pikiran seseorang, semakin banyak kemungkinan pengertian cenderung tertunda, terganggu, dan terkontaminasi atau bahkan hilang. Komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dengan cara tatap muka. Ketika pesan dikomunikasikan dari satu orang ke orang lain, setiap kecerdasan yang dimiliki setiap orang akan memberi arti berbeda terhadap pesan yang diterimanya. Kemudian yang kedua, Principle of Emotional Appeal. Kita cenderung untuk berpikir tanpa emosi. Ini bila pesannya faktual dan tidak personal. Orang akan lebih mendengarkan dan lebih mengerti. Kemudian yang ketiga, Principle of Application. Begitu pemikiran baru kita aplikasikan,
kita akan menjadi bagian dari ide tersebut, karena dalam melaksanakannya, kita mengembangkan perasaan kita menggunakan ide. Hal ini bagian dari cara berpikir kita. Kemudian yang keempat, keterampilan dalam berkomunikasi. Sebagian besar aktivitas manajerial adalah bertemu atau kontak dengan orang lain, dan setiap kontak itu memerlukan keterampilan penuh untuk menangani proses pembagian informasi. Kemudian yang kelima, keterampilan dalam mengirim. Manajer merupakan sumber informasi. Ketika ia memerintahkan, baik secara lisan maupun tulisan, ia bisa jadi berpikir telah berkomunikasi. Tetapi untuk mengirimkan informasi secara efektif kepada para pegawainya, harus dalam kondisi yang baik untuk menerima informasi tersebut. Yang keenam, keterampilan dalam menerima. Komunikasi diterapkan tidak hanya mengirim dan menerima. Dalam pekerjaan, tantangan merupakan usaha kita untuk menguasai dan terampil dalam seni mendengarkan, dalam usaha untuk mengurangi perbedaan dalam pengertian, dan untuk mencapai understanding. Yang ketujuh, proses pembagian informasi. Untuk menguasai dan terampil dalam pembagian informasi, ada beberapa hal yang harus ada ketika sedang berkomunikasi, yaitu yang pertama, rencanakan pendekatan, putuskan bagaimana membagi informasi, yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud, yang ketiga, mendengarkan untuk dimengerti, yang keempat, mendengarkan untuk mengerti, dan yang kelima, evaluasi dan yakinlah bahwa kedua belah pihak telah saling memberi tanggapan dan telah saling mengerti. Kemudian yang kedelapan, berbicara secara efektif. Bila rekan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan, komunikasi tidak akan sukses. Jadi, ketika sedang menyampaikan pesan, yakinlah bahwa pesan yang disampaikan telah sampai kepada audiens atau penerima pesan. Kemudian yang kesembilan, kemampuan mendengar. Sebagai pendengar, tujuan kita haruslah untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pengirim pesan, bukan pikiran kita tentang hal yang ada dalam pikiran pengirim pesan. Mendengarkan bukan saatnya untuk rileks dan berhayal. Ini waktu yang tepat untuk berkonsentrasi dan berpikir, agar mengerti hal yang dibicarakan dan disampaikan oleh pengirim pesan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.